Iya, Raja Minyak dari Arab. Inilah julukan yang sering kita dengar untuk menggambarkan sosok yang harta kekayaannya ini nggak habis-habis 7 turunan. Nah, namun kini sayangnya sang Raja Minyak justru tengah kesulitan dan mengalami defisit. Bahkan pemerintah Arab Saudi dikabarkan akan menjual aset miliknya dan juga mencetak utang. Nah, seperti apa lengkapnya kita akan simak dalam Hijrah Ekonomi ala Arab Saudi. Kita tarik mundur sejarah Arab Saudi sebagai Raja Minyak di mana di 3 Maret 1938 ini sekitar 80 tahun yang lalu ini menjadi tanggal yang amat bersejarah bagi negara ini. Nah, kala itu sang Raja Arab ini setuju ya untuk mengeksplorasi gurun di Teluk Persia dengan tujuannya adalah mencari mata air. Namun yang ditemukan ini adalah justru sumber minyak dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Sejak temuan itu Arab Saudi ini sontak menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan mengandalkan sumber pemasukan dari minyak bumi. Nah, namun rupanya perlahan-lahan masa kemasan itu pun pudar dan dalam beberapa tahun terakhir Arab Saudi justru mengalami defisit berkat pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan pemasukannya. Nah, kita lihat di sini. Sejak tahun 2014 di sini Arab Saudi mengalami defisit anggaran belanja ini sebesar minus 2,3%. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2015, minusnya mencapai 14,8%. Ini merupakan yang terdalam begitu ya. Kemudian kita lihat yang berangsur-angsur mulai mengecil begitu defisitnya dan di tahun 2018 ini minus 9,2% atau sekitar 132 miliar rial. Nah, jika kita konversikan ke dolar Amerika, ini adalah sekitar 35,2 miliar dolar atau setara dengan 514 triliun rupiah. Ini adalah hampir 2 kali lipat dari defisit Indonesia di tahun 2019, bayangkan. Kemudian untuk kita lihat di sini melansir Trading Economics sebetulnya dari segi pendapatan ekspor dan juga impor, Arab Saudi ini rupanya masih surplus di kuartal 2 2000 saja. Di saat ekonomi dunia ini melemah, surplus neraca dagang Arab Saudi ini mencapai angka 85 miliar rial atau sekitar 330 triliun rupiah. Nah, hal ini ditopang oleh tidak lain dan tidak bukan ekspor minyak yang mencapai angka 79% dari total komoditas ekspor begitu. Kita lihat di sini untuk nilai komposisinya adalah 149 miliar untuk ekspor di bidang minyak atau sekitar 580 triliun rupiah, sementara untuk ekspor non minyaknya ini hanya 47 miliar rial saja atau sekitar jika dikonversikan ini adalah 183 triliun rupiah. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Pertanyaannya adalah ekspornya ini surplus, namun kenapa masih bisa defisit? Ini rupanya adalah karena pengeluaran negara jauh lebih besar dari pendapatan. Apalagi harga minyak di kancah dunia ini memang terus menunjukkan tren bearish. Nah, kita lihat di sini defisit anggaran Arab Saudi ini betul-betul searah tadi dengan pergerakan harga minyak global. Kalau tadi kita lihat Arab Saudi menunjukkan defisit pertama di tahun 2014 karena memang rupanya di tahun ini harga minyak anjlok begitu dari sekitar 100 dolar per barel di ini kemudian ke arah 50 dolar per barelnya saja. Kemudian di tahun 2015 dan 2016 tadi kita lihat defisitnya merupakan yang terburuk begitu untuk Arab Saudi. Nah, ini tercermin juga dari harga minyak yang semakin terkoreksi di 2 tahun ini. Kemudian di tahun 2017-2018 ini harga minyak sudah mulai membaik dan tadi kita juga bandingkan defisitnya juga semakin tipis. Nah, pertanyaannya adalah berapa defisit yang akan dialami oleh negara ini di tengah harga minyak yang semakin tertekan akibat pandemi. Nah, kita lihat dalam setahun terakhir saja harga minyak untuk WTI dan juga Brent ini sudah terkoreksi sekitar 24 hingga 30% dari setahun yang lalu hingga saat ini. Dan saat ini keduanya diperdagangkan di kisaran 40-an dolar per barelnya. Dan sebelumnya kita ingat lagi harga minyak juga sempat menyentuh ke titik terendah ini dalam belasan tahun terakhir dan pada April lalu harga minyak mentah berjangka WTI ini bahkan ditransaksikan di level minus 37 dolar per barelnya ini akibat permintaan yang anjlok parah akibat lockdown sehingga supply ataupun juga pasokan minyak ini menjadi berlebih dan tentu ini tidak menguntungkan Arab Saudi. Kemudian kita lihat, nah, di tengah kondisi harga minyak yang semakin meredup muncullah ide reformasi ekonomi Arab Saudi yang digagas oleh sosok putra mahkota Arab Saudi yang cukup kontroversial. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad bin Salman. Nah, dalam reformasi ekonomi bertajuk Visi 2030, Arab Saudi rupanya berupaya untuk merenggangkan
sendi-sendi perekonomian yang bertumpu pada minyak dan juga mendiversifikasikannya ke sektor-sektor lain termasuk adalah teknologi dan juga pariwisata. Kemudian yang terbaru juga santer terdengar bahwa negara ini akan memperkuat kas negara dengan menjual aset-asetnya dan juga mencetak hutang. Hingga tahun 2020, Riyad mengumumkan pihaknya berencana untuk menghasilkan 35 hingga 40 miliar rial atau sekitar 136 hingga 155 triliun rupiah dari pendapatan negara-negara non-minyak dan juga privatisasi di tahun 2020 ini. Sementara Menteri Keuangan Arab Saudi yaitu Muhammad Al-Jadaan menyatakan bahwa sektor yang akan diprivatisasi setidaknya akan meraup 50 miliar dolar Amerika Serikat atau jika kita rupiahkan ini adalah sebesar 730 triliun rupiah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kita lihat di slide yang terakhir. Nah, untuk mencapai target dari visi tersebut, strategi real ataupun juga strategi yang dilakukan ialah privatisasi sejumlah sektor. Di antaranya ini adalah kesehatan dan juga sektor pendidikan. Kita akan bahas yang pertama sektor kesehatan di mana Kerajaan Arab Saudi ini berencana untuk memprivatisasi 290 rumah sakit dan juga pusat kesehatan ini sebanyak 2.300 pusat kesehatan primer hingga tahun 2030 mendatang. Kemudian pada 2018 lalu sebetulnya Kementerian Kesehatan Arab Saudi diketahui telah mendirikan perusahaan induk dan juga 5 perusahaan regional di bawah rencana untuk memprivatisasi sektor kesehatan. Nah, rencana ini memungkinkan kepemilikan asing penuh di sektor kesehatan sehingga nanti kementerian akan menjadi reguler bukan regulator begitu, bukan penyedia layanan, dan nantinya para perusahaan swasta yang membeli kepemilikan ini akan bersaing satu sama lain untuk memberikan kualitas yang terbaik. Nah, sementara untuk di sektor pendidikan kita lihat di sini bahwa Arab Saudi memerintahkan penyerahan 25 sekolah yang tadinya adalah milik pemerintah ataupun juga dikelola pemerintah untuk dijalankan oleh perusahaan swasta. Padahal pada masa lalu sebetulnya pemerintah membangun infrastruktur pendidikan hanya dari dana sendiri. Dan di sektor pariwisata sebetulnya ada juga proyek pariwisata dan juga budaya senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar 290 triliun rupiah ini terus dikebut. Ini merupakan salah satu rangka dari visi 2030. Nah, tadi ibarat dulunya minyak dipuja-puja, kini ternyata Arab Saudi harus dikecewakan dan berpaling ke hati lain. Nah, untungnya segera sadar begitu ya negara ini dan juga akhirnya hijrah ekonomi dari sebelumnya kondisi yang terjadi di Arab Saudi ini juga sebetulnya kita diingatkan bahwa diversifikasi itu penting dan jangan lupa wejangan dari Opa Warren Buffett yaitu don't put your egg in one basket.